Ya, aku kayak gini memang nggak kerja. Astagfirullahaladzim, ternyata aku salah ya ngajak ketemu kamu. Aku pikir teman-teman itu beneran nggak bohong sama aku. Soalnya bukan cuma satu orang yang ngomong sama aku kalau kamu udah sukses. Ternyata kamu masih gini-gini aja. Ya itu udah jadi persyaratan utama. Karena apa? Karena keluarga aku emang keluarga berada. Kalau misalkan aku punya cowok orang miskin, yang ada aku malah dimarahin sama papa aku. Asal kamu tahu ya, barusan aku udah nolak cowok dan dia itu udah punya pekerjaan. Ya lebih baiklah daripada kamu walaupun dia cuma sebagai karyawan, tapi setidaknya dia udah punya pekerjaan daripada kamu pengangguran kayak gini. Aduh, udah deh. Sekarang yang realistis aja. Aku orang berada, jadi aku harus dapet cowok yang berada juga lah. Pekerjaan aku sekarang udah selesai semua. Jadi sekarang udah waktunya aku mau ketemu dulu sama Caca. Aku memang udah dari dulu senang banget sama Caca. Tapi dulu Caca nggak mau sama aku. Ya mungkin karena aku masih belum punya pekerjaan. Tapi kalau sekarang aku udah menjadi seorang pimpinan di suatu perusahaan, ya mungkin Caca juga udah bakalan mau sama aku. Tapi aku nggak boleh bilang sama dia kalau misalkan aku udah punya pekerjaan. Ya karena kalau misalkan aku bilang jujur sama dia, siapa sih yang nggak mau sama aku sekarang? Ya aku juga nggak mau wanita yang aku sukai, ya yang dekat sama aku juga, dia cuma memandangin harta aku aja. Ya aku juga nggak mau. Pokoknya aku harus ketemu sama Caca sebentar lagi. Aku bilang aja nggak punya pekerjaan. Karena ya aku memang udah dari dulu ngejar-ngejar Caca. Tapi dia malah nggak mau sama aku. Ya mungkin dengan seiring berjalannya waktu dia udah mungkin bisa nerima aku. Dan juga itu udah lama juga Caca yang sering bersikap kayak gitu sama aku, matre. Tapi mungkin sekarang kan udah sama-sama dewasa, ya mungkin dia bakalan bisa berubah. Tapi aku masa mau pakai baju kayak gini sih? Aku mau ganti baju dulu deh. Ini harus dibuka dulu. Soalnya kan sekarang udah waktunya pulang. Nggak harus pakai kayak gini. Kalau aku pakai baju kayak gini kan menampakkan bahwa aku masih nggak punya pekerjaan. Jadi aku bisa ngelihat Caca itu, ya, sikap dia, kepribadian dia, aku bisa ngelihat dari sisi ya yang sekarang. Soalnya kan dia dulu mungkin masih labil. Jadi ya kalau sekarang mungkin dia udah pemikirannya udah dewasa, nggak terlalu cuman mikirin tentang harta aja. Soalnya kan di dalam hubungan itu kan harus saling melengkapi. Jadi mungkin Caca sekarang bisa nerima aku. Ya mending aku jalan sekarang aja deh. Mungkin Caca udah nungguin tuh di taman. Kasian juga, biar dia nggak nungguin, ya aku jalan sekarang aja deh. Aku nggak salah kan kalau misalkan aku pengen ketemu sama Mas Gita. Soalnya aku dengar-dengar sekarang dia udah sukses, udah jadi bos. Ya kan dulu dia suka sama aku. Dan kalau misalkan dia udah jadi bos, berarti emang aku beruntung dong aku. Mungkin bisa punya suami kayak dia. Tapi di satu sisi lain kan ada Mas Umar. Mas Umar juga suka sama aku, tapi ya kalau dibandingin sama kita kan Mas Umar nggak ada apa-apanya. Dia kan cuma sebagai karyawan, bukan sebagai bos. Ngomong-ngomong, Mas Gita kemana ya?
Padahal dia udah setuju kok mau ketemu sama aku. Kan aku juga pengen mastiin apa dia beneran udah jadi bos atau mungkin lebih daripada bos dan banyak cabang perusahaannya kan. Siapa tahu nanti aku bisa ngurusin salah satu cabangnya. Enak dong aku jadi bu bos tahu gitu. Aku harap sih ini bukan cuman kabar angin ya. Soalnya ya Mas Gita kan bisa dibilang ganteng, dan kalau misalkan dia udah jadi bos berarti dia udah sukses. Jadi wow, berarti kayak pengusaha muda yang jomblo yang sebentar lagi akan menjadi suaminya si Caca. Jadi deh aku mau nunggu di sana aja kali ya. Si Caca, aduh nggak nyangka banget kita bisa ketemu di sini. Gimana kabarnya? Ya aku baik. Duh, kamu tambah cantik aja tambah hari. Ya iyalah kan aku perawatan pakai duit. Sini, biar kamu nggak kepanasan. Iya sih. Apa ya? Kenapa sih, Cak? Setiap aku ya ngechat kamu nggak pernah bales. Masa kamu gitu aja gak ngerti sih, Mas? Kenapa emangnya aku salah apa sama kamu? Ya kamu gak punya salah sih, cuman ya kan aku juga punya pilihan, aku punya standar buat siapa aja yang mau aku bales. Ya kan? Iya bener juga, tapi masa kamu nggak ada rasa sih, Cak? Aku dari dulu emang udah suka nih sama kamu. Masa kamu selalu menghindar dari aku? Aku sekarang sudah kerja di kantor loh, Cak. Aku sekarang jadi karyawan. Mas Umar, dengerin aku baik-baik ya. Emang sekarang kamu udah kerja, tapi jabatan kamu di sini kan cuma sebagai karyawan, cuma sebagai pegawai. Sedangkan kalau dibandingin sama keluarga aku, kamu itu emang kamu mau kalau misalkan nanti dibandingin sama papa aku? Gini loh Mas, lebih baik kamu tuh sadar diri aja deh. Tapi Cah, aku itu berjuang loh Cah, sampai aku bisa jadi karyawan sekarang ini. Masa orang tuamu cuman mau bandingin cuman masalah aku jabatannya jadi karyawan? Gak mungkin kan? Aku bisa loh Cah, ngasih semua apa yang kamu inginkan. Tapi butuh waktu berapa lama? Ya, sedangkan tanpa kamu aja keluarga aku udah bisa nyukupin aku. Dan asal kamu tahu ya Mas, aku datang ke sini ya karena ada hal penting. Aku mau ketemu sama bos, dia yang bakalan jadi calon suami aku. Jadi itu alasan kamu sampai kamu menghindar terus dari aku, Cah? Ya iyalah, masa aku disuruh nungguin kamu? Cah. Sementara kamu? Coba deh kamu pikir-pikir lagi, Cah. Sekarang ya kamu kan masih mau ketemu, masih kan? Itu tandanya itu masih belum pasti. Kalau dia beneran bos sih nggak apa-apa, tapi kalau misal bukan, aduh, kamu kenapa sih malah manas-manasin aku, ngomper-ngomperin aku seolah-olah dia bakalan bohong sama aku. Kamu bilang aja kalau misalkan kamu iri. Aku bukan kan? iri, aku cuma nggak mau kehilangan kamu, Cah. Udah deh, gak usah pegang-pegang. Aku itu udah punya calon suami, jadi kamu nggak pantas berlaku seperti ini lagi sama aku. Cah, masa kamu nggak mikir perasaan aku? Aku dari dulu suka banget sama kamu, Cah. Kalau kamu suka sama aku, kalau kamu sayang sama aku, harusnya kamu juga ngerti perasaan aku. Kamu harusnya bisa ngelepas aku biar aku bahagia. Bukan kamu malah maksa-maksa buat dapetin aku. Itu tandanya kamu bukan sayang sama aku. Maksud aku nggak rela kalau misal kamu itu ya dimiliki oleh orang lain. Terus kalau aku misalkan dimiliki kamu yakin kamu bisa bahagiain aku? Dengan cara apa? Buat Cah, hidup aku menderita? Aku bakalan berusaha semampuku, Cah. Aku akan apapun akan aku lakuin demi kamu. Dari kecil aku udah hidup mewah. Terus kalau misalkan aku nikah sama kamu, aku jadi sama kamu bakalan bikin aku sengsara. Mau nunggu gaji kamu yang gak seberapa itu sebagai karyawan? Mikir kamu, Mas. Udah deh, kamu gak usah banyak bicara. Kamu lebih baik lupain aku aja, karena aku sebentar lagi bakalan ketemu sama calon suami aku. Jadi gini, Mas, gini deh, aku tegasin sekali lagi sama kamu. Kalau kamu emang beneran sayang sama aku, kamu lepasin aku aja.
Karena sebentar lagi aku bakalan hidup bahagia dan tenang aja. Kalau misalkan kamu butuh lapangan pekerjaan, butuh gaji yang lebih besar, nanti kan aku bisa hubungin kamu. Cah, kok kamu sampai bilang seperti itu sama aku? Apakah aku ini sangat rendah di mata kamu? Cah, jangan gitulah Cah. Aku masih mau berusaha lagi agar aku bisa lebih dari sekarang ini. Aku dulu memang nggak punya pekerjaan Cah, tapi setidaknya aku bisa mengubah nasib aku. Aku sekarang sudah bekerja di kantor kayak gitu, tapi ya aku tetap nggak rela kalau misal kamu harus dimilikin sama orang lain. Cah, belum tentu loh Cah, orang yang kamu ajak ketemuan sekarang itu beneran bos gitu loh maksud aku. Kalau dia nggak bisa ngasih yang terbaik buat kamu, nanti bisa ini loh Cah, bisa ya tahu sendiri lah nanti orang. Aduh, kamu. atas dasar apa kamu ngomong kayak gitu? Nggak mungkin cowok-cowok tuh bakalan nipu aku. Semua yang ngedeketin aku, semuanya itu orang kaya, punya jabatan, punya kedudukan. Cuman kamu yang nggak sadar diri. Kamu sebagai karyawan aja udah berani-beraninya deketin aku. Dari zaman dulu loh. Udah deh, emang kamu nggak capek? Kamu nggak malu? Setiap kali ketemu sama aku selalu nolak kamu. Kamu nggak malu? Cah, kamu suatu saat bakal menyesal. Karena ya ucapan kamu itu akan kembali pada diri kamu sendiri nantinya. Nggak ngaruh. Aku berkali-kali mau ngungkapin perasaan sama kamu, tapi kamu malah selalu nolak kayak gini. Ya emang pada dasarnya dari awal aku tuh nggak ada perasaan sama kamu. Karena pekerjaan kamu cuman apa? Kamu aja baru kerja, udah belaga sok deketin aku. Ingat ya kata-kataku. Suatu saat kamu bakalan nyesal. Aduh, terserah kamu aja deh. Nyesal aku kenal sama kamu, Cah. Lagian apa-apaan sih? Udah aku tolak selama 3 tahun, masih aja ngejar-ngejar aku. Emang gak ada cewek lain apa di dunia ini? Lagian juga kerjaan cuman gak seberapa, udah berani-beraninya deketin aku. Mending aku nunggu Mas Gita aja deh. Mana ya Mas Gita? Pak Gita mana ya? Katanya di taman, tapi kalau aku cari nggak ada. Oh, ada-ada aja deh. Lagian benar udah janjian kan. Apa Pak Gita belum datang ya? Tapi katanya dia udah tadi ada di taman. Apa di tempat lain? Aku harus cari kemana ya? Pak Gita. Mana ini udah mau jam pulang. Mana aku izinnya emang cuma sebentar lagi. Semoga aja klien itu nggak ngambek. Nanti kalau kesel karena kelamaan nunggu, jadi rusak nanti citra kantor ini. Aku tunggu di sini atau aku cari aja ya keliling di sini. Tapi ini kan tamannya luas. Gimana kalau semisal nanti aku nyari ke ujung sana tapi Pak Gitanya malah udah ada di ujung sana? Ya udah, aku mending di satu lokasi sini aja nungguin Pak Gita. Ih, Pak Gita, Bapak dari mana aja sih Pak? Dari tadi saya nungguin Bapak loh di sini. Ada apa sih, Vin? Ini kan gini Pak, di kantor tuh lagi sekarang ada klien penting Pak, udah jauh-jauh dari luar kota. Pak minta tolong dong Pak, balik dulu ke kantor, ketemu sama klien itu. Soalnya tadi saya udah janji mau cari Bapak. gini. Mungkin itu memang sudah sebagian dari pekerjaan aku buat ketemu sama klien. Nah. Tapi ini kan udah waktunya pulang. Kamu masih ngapain di kantor? Kok masih belum pulang? Pak. Dia kalau memang butuh banget, kan masih ada waktu besok kan? Iya, masalahnya dia tuh udah jauh-jauh dari luar kota Pak. Terus ya tadi ya katanya ada kendala dikit, makanya telat ke kantor. Dan katanya penting banget Pak buat ketemu sama Pak Gita. Makanya saya bela-belain datang ke sini nyariin Pak Gita. Lagian Pak Gita ngapain sih Pak di kota kayak gini, panas-panas, mana pakai baju kayak gini? Bapak juga masih rapi-rapi kalau pulang kerja. Kenapa udah jadi cosplay gembel gini Pak?
Ya, aku kesini ada kepentingan mau ketemu sama seseorang. Ya Pak, Ya. kalau ketemu sama seseorang kan harusnya Bapak rapi-rapi. Kenapa malah? Ya, enggak, ini bukan tentang pekerjaan aku, Vin, tapi tentang masalah hati aku dan juga kehidupan aku. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya sama kantor kita. Dan juga kamu sampaikan aja sama orang itu. Kalau misalkan dia mau nunggu aku ya, tapi agak lama, ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau nunggu ya udah suruh pulang aja. Lagian ini kan udah bukan jam efektif. Ini udah sore. Ini waktunya pulang, waktunya karyawan juga istirahat. Jadi Pak Gita nggak mau ikut saya balik ke kantor, Pak? Ya enggak. Kamu belikan aku minum dulu. Minum, Pak. Iya, soalnya aku haus banget nih. Air Aku mineral kalau mau aja. beli sendiri, iya, aku mau beli sendiri takutnya ini udah datang orang yang aku tungguin. Ya udah deh kalau gitu, Pak. Saya nggak bakal maksa. Ya udah gini, berhubung kamu udah terlanjur janji sama klien itu bahwa kamu udah manggil aku ke sini. Ya udah aku bakalan pulang sebentar lagi sama kamu. Tapi ya kamu juga harus nungguin aku di sini. Ya, Pak. Ya udah kalau gitu, saya mau beli air buat Bapak dulu ya. Udah kamu beli minum aja dulu. Aku haus banget nih. Permisi, Pak. Ya. Aduh, gimana sih? Ini kan udah waktunya pulang. Kenapa sih kalau klien itu kan udah butuh sama kantor aku? Kenapa dia nggak datang pagi aja? Berarti dia udah nggak terlalu niat nih buat mengadakan kerjasama sama kantor ini. Kebangetan si Caca. Aku sampai direndahin karena aku cuma karyawan biasa. Aku tungguin aja dia di sini. Aku nggak bisa misal harga diri aku diinjek-injek sama dia. Seperti apa sih orangnya? Kok dia sampai bela-belain yang katanya bos-bos? Bos apa sih? Mas Umar, Pin, ngapain di sini sendirian? Ngelamun lagi Oh. ngomong sendiri. enggak, ini lagi nungguin temen. Kamu pulang kerja atau gimana? Sebenarnya udah waktunya pulang kerja, cuman aku masih ada kepentingan di sini. Oh, ada kepentingan. Iya, Ketemu siapa? ketemu bos aku. Bos kamu? Iya. Oh, Bos aku lagi ada di sini soalnya, tapi aku masih mau beli minum buat dia. Mas sendirian aja. iya nih aku sendirian. Nih teman aku katanya masih ya mau ketemuan dia. Oh, iya. gitu. Kamu tetap di kantor itu, PT Channel Production? Oh iya tetap. Ya jabatan aku sekarang ini jadi sekretaris kan. Sekretaris? Iya, sekretarisasi bos. Bukannya dulu kamu cuma jadi karyawan biasa ya? Ya, alhamdulillah sekarang udah diangkat jadi sekretaris pribadi. Jadi apa ya, semua kerjaan si bos kalau misal dia lagi sibuk ya aku yang nanganin. Kamu yang nanganin? Iya, aku juga yang ngatur jadwal dia kalau ketemu sama klien. Enak betul ya hidup kamu ya. Aku mah dari dulu ya sejak lulus ya tetap jadi karyawan biasa kayak gini. Apa sih tips biar aku bisa cepet naik jabatannya? Jujur, Jujur? kalau orang kerjanya udah jujur, terus dengan perasaan yang ikhlas tuh pasti rezekinya tetap ini, pasti bakal mendekat. Ya, tapi tergantung rezeki juga sih, Mas. Ya, aku juga bersyukur sih sekarang udah ada di posisi kayak gini. Meskipun kadang aku suka capek karena gak ada libur, kan ngikutin si bos terus. Oh, kalian. Sekarang aku tuh emang udah gak bersyukur ya sama pekerjaannya. Malah di luar sana banyak yang pengen di posisi Mas tuh. Ya, Udah iya penting sih. semangat terus, semoga nanti rezekinya nular terus lah. Yaudah kalau gitu Vina mau beli minum dulu, si bos takutnya nungguin. Oh gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya, dadah. Wah hebat sih Vina. Kemana sih Mas Gita? Caca, Loh, Mas Gita? iya. Mas Gita? Kenapa sih? Kamu kok tambah cantik aja nih, Cah? Duh, katanya udah jadi bos, tapi kok penampilannya masih kayak gini sih? Gimana kabar kamu? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik. Mas, Kenapa kamu? Kayaknya ada yang aneh ya dari aku ya? aku dengar katanya kamu udah jadi bos. Tapi kok penampilan kamu kayak gini? Kamu kata siapa? Ya banyak teman-teman yang bilang sama aku kalau kamu udah
sukses sekarang. Oh, itu cuman kabar. Ya mungkin itu bohong, Cah. Kamu dengar dari siapa sih? Ya. Berarti sekarang kamu masih belum jadi apa-apa, masih sama kayak dulu. Iya, aku masih belum ada pekerjaan. Terus kalau misalkan kamu masih belum punya pekerjaan, kok kamu mau sih aku ajak ketemu? Emangnya kenapa sih? Emangnya kalau mau ketemu sama kamu harus ada ini ya, persyaratan bahwa kalau aku udah kerja gitu? Enggak? Ya bukan. Tapi kan semua cowok-cowok yang deketin aku itu udah mapan, udah punya pekerjaan. Sedangkan kamu masih gini-gini aja, Mas Gita. Kamu beneran masih pengangguran? Iya, ternyata tentang pikiran aku itu salah. Caca tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Dia ternyata masih tetap ya kayak dulu. Dia masih mandangin harta dan juga segalanya. Ya, aku kayak gini memang nggak kerja. Astagfirullahaladzim, ternyata aku salah ya ngajak ketemu kamu. Aku pikir teman-teman itu beneran nggak bohong sama aku. Soalnya bukan cuma satu orang yang ngomong sama aku kalau kamu udah sukses. Ternyata kamu masih gini-gini aja. Kenapa ya, Cak? Kalau kamu dari dulu nggak pernah, ya kalau misalkan kamu mau deket sama seorang laki-laki, kamu nggak pernah tulus sama itu. Aku juga udah banyak kok dengar dari teman-teman kampus aku. Kamu kalau deket sama cowok cuman ya mandangin harta dia aja. Ya itu udah jadi persyaratan utama. Karena apa? Karena keluarga aku emang keluarga berada. Kalau misalkan aku punya cowok orang miskin, yang ada aku malah dimarahin sama papa aku. Ya realistis itu mungkin udah sifat dari seorang perempuan, tapi nggak kayak gini juga, Cak. Itu kan namanya kamu juga selalu merendahkan seorang laki-laki. Oh, jadi kamu nyalain aku? Ya enggak, aku bukan nyalain kamu, tapi ini memang kenyataan. Asal kamu tahu ya, barusan aku udah nolak cowok dan dia itu udah punya pekerjaan. Ya lebih baiklah daripada kamu walaupun dia cuma sebagai karyawan, tapi setidaknya dia udah punya pekerjaan daripada kamu pengangguran kayak gini. Aku nolak dia ya demi aku ketemu sama kamu. Ternyata kamu masih aja kayak gini. Gini, aku mau nanya nih sama kamu. Dalam hidup, apa yang kamu cari? Kebahagiaan lah. Kebahagiaan bukan tentang cuman masalah harta aja, Cak. Aduh, sekarang dalam hubungan itu juga harus sama saling melengkapi. Jadi kalau misalkan yang cowok nggak punya duit, seharusnya yang perempuan juga bisa mensupport dia. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan? Oh, itu. Jadi kalau yang cowok nggak punya duit, terus yang cewek yang ngasih duit gitu maksud kamu? Aku udah bilang sama kamu cuma harus mensupport dia. Bagaimana caranya dia harus semangat untuk mencari pekerjaan dan juga mencari nafkah buat seorang istri. Aduh, udah deh. Sekarang yang realistis aja. Aku orang berada, jadi aku harus dapet cowok yang berada juga lah. Kali aku mau hidup susah, gak mau lah. Dari kecil aku hidup mewah. Bapak aku kaya. Masa kalau udah sama kamu mau bikin hidup aku sengsara? Ya aku nggak mau bikin hidup kamu sengsara. Tapi kalau misalnya kamu bisa terima aku apa adanya, aku bakal usahakan semua apa yang kamu minta. Jadi mungkin untuk sekarang aku masih belum punya pekerjaan. Ya emang. Aku nggak bisa buat memenuhi semua kebutuhan kamu. Aku bakalan bisa nerima kamu apa adanya, tapi dengan syarat apa adanya kan? Adanya pekerjaan, adanya uang, adanya harta, mobil dan rumah. Gitu. Betul kan? Ya itu namanya kamu bukan menerima apa adanya. Kamu itu terlalu banyak permintaan, Cah. Jadi perempuan. Seharusnya kamu jadi perempuan itu juga bisa menemani lah seorang laki-laki, bukan dari nol, tapi menemani dia di saat dia masih di bawah. Aduh, kalau aku disuruh nemenin kamu dari bawah, terus kamu kapan dong ke atasnya? Aku disuruh nunggu berapa tahun, berapa puluh tahun. Kalau dasarnya kamu udah gak mampu, ya udah gak mampu aja. Kamu juga harus tahu, dengan adanya laki-laki yang sukses di belakang pasti ada wanita yang hebat mensupport dia. Aduh, gak usah ceramah deh, lihat aja tuh langit. Sampai hujan kayak gini itu pertanda kalau aku sebenarnya itu nggak direstui kalau ketemu sama kamu. Lihat aja langit aja nggak setuju, apalagi papa aku. Udah deh, Git. Kamu masih ngapain di sini? Ya kamu lah pergi. Kamu ngusir aku. Ya enggak. Ya kalau kamu nggak mau pergi ya biar aku aja yang pergi. Sana. Kok bisa-bisanya sih teman-teman pada bohong sama aku? Dia itu masih pengangguran kok. Ada bilang sukses, gimana ceritanya? Karena aku jadi nyesel tadi nolak Mas Umar. Mas Umar kemana ya? Apa aku cari aja ya? Mas?
Umar, aku minta maaf ya Mas sama Mas Umar. Apa sih datang-datang juga langsung minta maaf. Aku minta maaf Mas, ternyata benar kata Mas Umar, ternyata dia itu bukan bos. Apa aku bilang? Kamu itu terlalu percaya sama orang lain. Sampai-sampai yang sudah nyata nih, aku yang sudah bekerja di kantor, kamu tolak mentah-mentah tadi. Ternyata kamu nggak punya malu sekarang, masih datang sama aku. Berhubung aku baik sama kamu, aku masih maafin kamu nih. Lagian, Ca, di zaman sekarang mana ada orang seumuran kita udah jadi bos. Herannya aja aku mikirnya, paling tidak jadi karyawan kayak aku. Kalau nggak salah, dia pasti nggak punya pekerjaan. Iya, ternyata dia masih pengangguran. Terus kemana tuh sekarang orangnya? Ya gak tahu, dia udah pergi aja tadi, aku suruh pergi. Caca, kamu itu mudah tertipu ya ternyata. Baru juga diomongin segitu, kamu sudah percaya bahwa dia adalah bos. Setelah tahu faktanya, kamu malah kayak gini. Terus gimana? Ya aku mau nerima ke kamu Mas. Tapi kayaknya aku harus mikir-mikir lagi deh, Ca. Tapi kalau misal aku lebih dari sekedar teman, Ca, aku nggak bisa, Ca. Kok kamu gitu sih Mas Umar? Kan aku udah minta maaf sama kamu. Sebenarnya aku juga sayang sama kamu Mas. Iya. Udah, kamu nggak usah mikir yang macem-macem. Intinya sekarang ya kita harus punya jalan masing-masing. Mungkin kamu punya kriteria lain, aku juga sebaliknya kayak gitu. Kamu kan belum pernah main ke rumah aku. Kamu kapan-kapan main dong ke rumah aku, nggak apa-apa? Ya gampang, nanti dah. Nah, dia ini Mas. Hah? Dia. Kenapa? Kamu kenal sama dia? Tadi yang aku nolak kamu ya karena dia Mas. Ternyata dia yang pengangguran. Ya, bisa dilihat dong dari cara berpakaian. Kita sudah berbeda. Orang kayak pengangguran kayak gitu kamu bilang bos. Bos dari mana? Udah aja. Aku juga sekarang udah gak mau ketemu sama kamu lagi. Aku sini mau ngambil motor aku. Jadi kamu masih belum pulang? Ngapain? Jadi kamu kesini pakai motor? Ya pantes sih. Kok teman-teman aku pada bilang kamu bos sih? Padahal kamu kesini aja pakai motor. Di mana-mana bos itu kalau jalan ya pakai mobil. Aku dari tadi nanyain kamu. Ya, kamu kenapa sih? Terus-terusan bilang kalau aku itu udah sukses. Siapa sih yang bilang? Banyak yang ngomong sama aku. Emang kamu? Kalau kamu cuma dengar kabar angin, kamu jangan langsung percaya. Karena laki-laki di zaman sekarang itu banyak penipu ya, termasuk orang ini, Cah. Mas, saya nggak pernah nipu orang ya. Kamu nggak usah ya bilang aku penipu, karena aku nggak pernah nipu orang. Ada buktinya itu kamu nipu orang, kamu nipu aku. Aku bukan nipu kamu ya, itu cuman kamu aja yang mikir. Oh, jangan-jangan kamu cuman berpenampilan kayak bos di depan teman-teman aku gitu. Tahu kamu kayak gini, kamu pengangguran, ya aku nggak bakalan mau lah. Udahlah, mending kamu jauhin laki-laki seperti itu, Cah. Masih siapa banyak yang mau deket ya. sama dia? Ya iya, kamu orang kaya, masa orang seperti dia masih kamu simpen nomor WA-nya? Masih mau kamu embat juga? Ya janganlah. Enggak. Mas, kalau mau setia ya, kalau misal Mas mau ini apa, mau deketin perempuan, Mas itu banyakin sadar diri, ya itu banyakin ngaca. Mas siapa? Kalau misal yang dideketin orang kaya, Mas harusnya malu kayak gitu. Jangan terlalu pede. Kerja apa kamu? Saya nggak kerja, Mas. Oh, pantas. Kenapa dia mencari orang kaya? Mau memperbaiki ekonomi? Ya kayak gitu. Oh, jadi kamu niatnya mau bergantung hidup sama aku. Pantas ya teman-teman aku pada bilang kalau dia bos. Emang mungkin karena dia sengaja kali Mas Umar. Biar dia bisa ngedeketin aku. Biar bisa ngurus harta aku. Pak, kenapa ada di sini sih? Saya dari tadi udah muter-muter nyariin Bapak tahu. Gini, Vin. Siapa lagi nih? Aku tadi kan mau ini bilang sama kamu mau ketemu sama seseorang. Ini dia wanita yang pernah aku sukai dari dulu sampai detik ini. Tapi dia masih nggak mau nerima aku. Dan dia juga apa ya? Masih memandangin harta aku aja. Gini loh. Ya, Aku gak bisa nerima kamu karena kamu
sendiri nggak bisa memperbaiki hidup kamu. Oh, mohon maaf Mbak, maksudnya? Vin, dia teman kamu, Vin. Kasih tahu, Vin. Dia ngedeketin temen aku karena dia kaya. Mas, kamu tuh hati-hati ya kalau ngomong. Kenapa? Pak Gita ini bos aku. Dia punya perusahaan PT Chandra Production. Aku sekretaris dia. Kan tadi aku udah bilang sama kamu kalau bos aku ada di sekitar sini. Jadi ini yang dimaksud Pak Gita tadi, aduh udah deh Pak. Lagian perempuan di luar sana tuh masih banyak. Ya harus dong ngejar-ngejar perempuan satu yang bahkan nggak mau menghargai Pak Gita. Ya iya sih. Sebenarnya aku memang nggak bilang sama kamu, Cah. Aku cuman pengen tahu aja, kamu sekarang udah berubah atau enggak. Ternyata kamu masih seperti yang dulu. Kamu kalau misalkan deket sama laki-laki, pasti yang kamu lihat dia cuma ekonomi dia. Iya meskipun Kalau kamu nggak aku minta percaya. maaf. Ternyata emang benar ya kamu. Terus aku minta maaf ya Mas Gita. Ya aku mungkin bisa maafin kamu, tapi aku udah nggak bisa buat deket lagi sama kamu. Ya Kenapa? Aku bisa berubah kok. Ya aku udah nggak mau. Pak Gita, jadi urusannya di sini udah selesai kan? Jadi Ya. kayaknya kita harus balik ke kantor karena kliennya pasti udah nunggu. Oh iya, aku juga ada janji nih sama klien. Kenapa Vina juga ada di sini? Dia nyamperin aku, katanya di kantor ada klien. Jadi sekarang aku mau pulang. Mau ke kantor maksudnya? Pak, gimana kalau naik mobil aja? Itu motornya tinggal di sini. Oh. Bawa mobil kantor. Ya udah, biar mobil aja yang. Meskit. Nanti kita bisa dibicarakan lagi kan? Ayo. Ternyata dia emang beneran bos Mas Umar. Belajar tuh masih ketipan tangga juga. Cah, itu seorang bos beneran, Cah. Tempat kerja aku aja nggak ada apa-apanya dibanding dia. Si Vina, dia temen aku. Aku juga sana telah menilai dia jelek. Aku juga nggak tahu kan awalnya. Ya udah deh, lebih baik aku pulang aja. Pusing aku di sini.